Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Ulumul Hadis akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang jenis hadis dari kualitas rawinya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Restu Meisya. Yang kedua, Herliana Abdianti Setiawan. Yang ketiga, Muhammad Imam Ali. Yang keempat, Restutri Mugianti. Baik teman-teman semua, silakan menyimak video presentasi dari kelompok kami. Berikut penyampaian materinya. Materi yang pertama adalah pengertian dan kriteria kesahihan hadis. Pengertian hadis sahih. Kata hadis sahih berasal dari bahasa Arab, di mana hadis yang secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Sedangkan untuk pengertian hadis sahih sendiri berasal dari kata sahih yang menurut bahasa berasal dari kata saha yasihu, suhan wasihatan wasahahan. Yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang benar. Para ulama biasa menyebut kata sahih sebagai lawan kata dari kata saqim atau sakit. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Jadi hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, tidak ada cacat atau rusak. Selanjutnya, kriteria kesahihan hadis. Sanad hadis harus bersambung atau ittishalul isnad. Kedua, para perawi yang meriwayatkan hadis itu haruslah orang yang bersifat adil atau kepercayaan. Ketiga, para perawi yang meriwayatkan hadis itu haruslah bersifat dzabit. 4. Sanad dan matan hadis terhindar dari syadz atau kejanggalan. Yang kelima, sanad dan matan hadis itu terhindar dari illat atau cacat. Selanjutnya, klasifikasi hadis sahih. Klasifikasi hadis sahih dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Hadis sahih lizatihi atau murni. Hadis sahih lizatihi merupakan hadis yang memenuhi sifat-sifat penerimaan hadis pada tingkat tertinggi atau dengan kata lain, memenuhi 5 kriteria di atas secara sempurna. Kedua, hadis sahih lighairihi atau tidak murni. Hadis sahih lighairihi merupakan hadis yang tidak memenuhi 5 kriteria hadis sahih secara sempurna. Merupakan bentuk dari ketidaksempurnaan, misalnya, suatu hadis diriwayatkan oleh perawi yang adil namun dzabitnya tidak sempurna sehingga digolongkan dalam hadis hasan. Namun karena didukung oleh hadis lain yang semakna dengan jalur sanad lain yang kualitasnya sama atau lebih baik maka naik menjadi hadis sahih. Klasifikasi hadis hasan. Pengertian hadis hasan menurut bahasa artinya baik dan bagus, sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu. Sedangkan secara istilah, hadis hasan didefinisikan secara beragam oleh ahli hadis sebagai berikut. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, khobar ahad yang dinukil oleh orang yang adil, kurang sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, tidak cacat dan tidak syadz. Dengan kata lain, hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikit kedobitannya, tidak ada keganjilan atau syadz, dan tidak ada illat. Atas dasar pengertian hadis hasan tersebut, maka syarat-syarat hadis hasan itu ada 5, yaitu muttasil sanadnya, rawinya adil, rawinya dobit, tidak termasuk hadis syadz, tidak termasuk illat atau cacat. Klasifikasi hadis hasan lizatihi dan lighairihi. Hadis hasan lizatihi adalah hadis yang memenuhi segala syarat-syarat hadis hasan.
Hadis hasan dengan sendirinya karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Sebuah hadis dikategorikan sebagai hasan lidzatihi karena jalur periwayatannya hanya melalui satu jalur periwayatan saja. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang bukan dikarenakan perawinya pelupa, banyak salah dan orang fasik, yang mempunyai mutabi' dan syahid. Hadis yang dhaif dikuatkan dengan beberapa jalan, dan sebab kedhaifannya bukan karena kefasikan perawi yang keluar dari jalan kebenaran atau kedustaannya. Sebagai contoh, hadis hasan li dzatihi dan li ghairihi seperti hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Pengertian hadis dhaif. Hadis dhaif menurut bahasa berarti hadis yang lemah, artinya hadis yang tidak kuat. Sedangkan secara istilah para ulama terdapat perbedaan rumusan dalam mendefinisikan hadis dhaif ini. Akan tetapi pada dasarnya isi dan maksudnya tidak berbeda. Adapun pengertian lain yaitu ma faqudiya syarton min syurutil hadisil maqbul. Hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis maqbul atau yang dapat diterima. Adapun syarat-syarat hadis maqbul ada 6, yaitu rawinya adil, rawinya dhabit meskipun tidak sempurna, sanadnya bersambung, padanya tidak terdapat suatu kerancuan, dan yang terakhir padanya tidak terdapat ilat yang merusak. Klasifikasi hadis dhaif. Klasifikasi hadis dhaif berdasarkan cacat pada keadilannya dan kedhabitan rawi. Yang pertama, hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang diciptakan serta dibuat oleh seorang atau pendusta yang ciptaan itu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara palsu dan dusta, baik disengaja maupun tidak. Ciri-ciri hadis maudhu terdapat pada sanad dan matan hadis. Ciri-ciri pada sanad hadis yaitu adanya pengakuan dari si pembuat sendiri, qarinah yang memperkuat adanya pengakuan dari si pembuat hadis maudhu, qarinah yang berpautan dengan tingkah laku. Yang kedua, hadis matruk. Hadis matruk adalah hadis yang pada sanadnya ada seorang rawi yang tertuduh dusta. Yang ketiga, hadis mungkar. Hadis mungkar yaitu hadis yang sanadnya terdapat rawi yang jelek kesalahannya, banyak kelengahan dan tampak kefasikannya. Lawannya dinamakan ma'ruf. Yang terakhir, hadis sadzi. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang makbul atau menyalahi riwayat yang lebih utama darinya, baik karena jumlahnya yang lebih banyak atau daya hafalnya yang lebih tinggi. Klasifikasi hadis dhaif. Klasifikasi hadis berdasarkan gugurnya rawi. Yang pertama, hadis mu'allaq. Hadis yang kelihatannya tidak mengandung cacat, tapi setelah diteliti ternyata mengandung cacat atau sanad, matan, atau keduanya. Yang kedua, hadis mu'dal. Menurut bahasa, mu'dal berarti sesuatu yang dibuat lemah atau lebih. Adapun menurut istilah muhaddisin, hadis mu'dal adalah hadis yang putus sanadnya 2 orang atau lebih secara berurutan. Yang ketiga, hadis mursal. Menurut bahasa, merupakan isim maf'ul yang mempunyai arti yang dilepaskan. Sedangkan menurut istilahnya adalah hadis yang gugur rawi dari sanadnya setelah tabi'in, baik tabi'in besar maupun tabi'in kecil. Ditinjau dari segi siapa yang menggugurkan, hadis mursal terbagi menjadi mursal jail, mursal sahabi, dan mursal kafi. Yang keempat, hadis munqati. Hadis munqati adalah hadis yang sanadnya terdapat salah seorang yang digugurkan, baik di ujung maupun di pangkal. Dan yang terakhir yaitu hadis mudallas. Hadis yang diriwayatkan menurut cara yang diperkirakan bahwa hadis tidak bernoda. Rawi yang berbuat demikian disebut mudallis. Hadis yang diriwayatkan disebut mudallas, dan perbuatannya disebut tadlis. Klasifikasi hadis dhaif berdasarkan kuantitas rawi. Yang pertama,
Hadis marfu. Hadis marfu menurut istilah adalah sabda atau perbuatan atau takrir atau penetapan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik yang bersifat jelas ataupun secara hukum, disebut marfu. Marfu atau hukman, baik yang menyandarkannya itu sahabat atau bukan, baik sanadnya muttasil atau bersambung atau munqati atau terputus. Yang kedua, hadis mauquf. Mauquf menurut bahasa berasal dari kata waqaf yang berarti berhenti, seakan-akan perawi menghentikan sebuah hadis pada sahabat. Dan yang terakhir, hadis maqtu. Menurut bahasa, kata maqtu berasal dari akar kata qata ayu qat'an yang berarti terpotong atau terputus. Lawan dari mausul yang berarti bersambung. Kata terputus di sini dimaksudkan tidak sampai kepada Rasulullah SAW, hanya sampai kepada tabi'in saja. Hadis maudu, hadis palsu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah hadis maudu. Secara etimologi, al-maudu merupakan bentuk isim maf'ul dari kata memiliki, menggugurkan, meletakkan, meninggalkan, dan mengada-ngada. Jadi secara bahasa hadis maudu dapat disimpulkan yaitu hadis yang diada-adakan atau dibuat-buat. Macam-macam hadis maudu. Perkataan itu berasal dari pemalsu yang disandarkan pada Rasulullah. Yang kedua, perkataan berasal dari ahli hikmah, orang zuhud, ataul Israiliyat, dan pemalsu yang menjadikannya hadis. Perkataan yang tidak diinginkan rawinya, melainkan dia hanya keliru. Sebab kemunculan hadis maudu, yaitu yang pertama, pertentangan politik, yang kedua, usaha kaum sindik, yang ketiga, mempengaruhi kaum awam dengan kisah dan nasihat, yang keempat, sikap ta'assub terhadap bangsa, suku, bahasa, negara, dan pimpinan. Yang kelima, perbedaan pendapat dalam masalah akidah dan ilmu fikih. Yang keenam, membangkitkan gairah beribadah tanpa mengerti apa yang dilakukan. Ciri-ciri hadis maudu yaitu yang pertama, dari segi sanadnya atau para perawi hadis. Salah satu perawinya adalah seorang pendusta dan hadis itu hanya diriwayatkan oleh dia, serta tidak ada satu pun perawi yang istiqoh atau terpercaya yang juga meriwayatkannya sehingga riwayatnya dihukumi palsu. Yang kedua, pengakuan dari pemalsu hadis seperti pengakuan Abu Sam Ahnuh bin Abi Maryam bahwa ia telah memalsukan hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran. Yang ketiga, fakta-fakta yang disamakan dengan pengakuan pemalsuan hadis. Misalnya seorang perawi diriwayatkan dari seorang syekh, padahal ia tidak pernah bertemu dengannya atau ia hanya lahir setelah syekh tersebut meninggal. Yang keempat, dorongan emosi pribadi perawi yang mencurigakan serta ta'assub terhadap suatu golongan. Yang kedua, ciri hadis maudu dari segi matan atau isi hadis. Matan adalah isi sebuah hadis. Di antara hal yang paling penting untuk bisa mengetahui kepalsuan sebuah hadis dari sisi ini adalah yang pertama, tata bahasa dan struktur kalimatnya jelek. Yang kedua, isinya rusak karena bertentangan dengan hukum-hukum akal yang pasti, kaidah-kaidah akhlak yang umum, atau bertentangan dengan fakta yang dapat diindera manusia. Yang ketiga, bertentangan dengan nas Al-Quran, As-Sunnah, atau ijma yang pasti dan hadis tersebut tidak mungkin dibawa pada makna yang benar. Yang keempat, bertentangan dengan fakta sejarah pada zaman Rasulullah SAW. Yang terakhir, menyebutkan pahala yang terlalu besar untuk amal yang terlalu ringan atau ancaman yang terlalu besar untuk sebuah dosa yang kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak videonya. Semoga bisa memberi pemahaman tentang jenis hadis dari kualitas rawinya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.